Oke, setelah ranah Women's kita masuk ke ranah Tag Team Championship. Ini yang full of story nih kayaknya nih. The current champion, juara bertahan Kenny Omega dan Adam Page versus FTR, Dax Harwood and siapa satu lagi? Jangan-jangan masih belum move on nama WWE-nya lagi. Susah pak namanya pak. Dax Harwood sama kayak Cash Wheeler. Cash Wheeler, FTR, bukan Factory Revival ya bukan? Bukan. Nanti. Oh iya. Udah keluar sayangnya nggak ditarik lagi sih. Bukan ya. Bukan. Pokoknya ganti-ganti lah ya. Nah ini gimana nih? Untuk story-nya, untuk ceritanya nih kan recently Adam Page dia udah bikin Young Bucks itu nggak lolos untuk Tag Team Championship match. Habis itu juga ada bau-bau kayak Omega-nya udah muak gitu, kayak udah mengarah. Sekarang mungkin ya sekarang aja hitungannya ada bisa Kenny Omega tuh kayak bukan tag team sih, kayak kita tuh juara terpaksa aja ya udah. Gue lagi berdua. Pertama biasanya kan masuknya kan bareng ya. Ini satu-satu. Waktu itu kelarnya juga ya udah gue udah Kenny Omega tetap ada Page, bukan tag team kita. Gitu. Jadi ada bau-bau kayak gue sendiri juga gimana ya? Muak aja sih ngeliat Kenny Omega itu start di tag team division gitu. Yang padahal kalau kita agak hapus juga sih. Mulai dari NJPW biasanya orang kalau udah IWGP Champion orang pasti meroket kan karirnya ya. Ini enggak, setelah World Champion Kenny Omega malah degradasi karir. Malah degradasi karir waktu itu akhirnya start di tag team division. Tapi untungnya masih jadi kayak utamanya tag team sih. Lebih kasihan lagi kalau misalnya ntar diinjak-injak juga gitu. Oh iya benar. Ya menurut gue sih memang ya kalau misalnya dia nggak juara buat apa ini di tag team division sih. Karena ya dia relationship memang ada back juga kayak ya emang susah buat jadi bener-bener klub tag team gitu kan. Emang sistemnya mereka ya single superstar yang dijadiin tag team gitu secara terpaksa, beda sama FTR ini. FTR ini kan ya udah punya reputasi sendiri. Udah punya reputasi, bahkan kayak kurang satu aja gitu kayak si Cash Wheeler-nya itu bukan siapa-siapa. Andai kan misalnya Cash Wheeler nggak ada cuma Dax Harwood juga, dia aja kayak kita harus apa nih ngelihat seorang singles dia gitu kalau nggak ada dua-duanya. Iya benar, makanya. Dan ditambah sekarang manajer baru, Tully Blanchard. Jadi manajer barunya FTR udah resmi ya dari Dynamite yang kemarin ya. Gimana nih menurut lo? Ini bakalan jadi FTR new champion atau justru Kenny and Page bakalan retain championship? Ini kayaknya saat depan untuk FTR sih. FTR. Karena udah dibeli dan mereka udah menghabiskan diri sebagai tag team di AEW. Terus juga udah ada build pelan-pelan dari Kenny bakal mungkin gimmick lamanya jadi di cleaner ya, beda aja lah. Cleaner tuh pakai kacamata sama jaket itu aja sih. Tapi ya bakal menjadi jenjang karir yang tepat sih kalau ibarat ini si Kenny Omega ada base tuh kasih ke yang baru, karena kayak gimana ya, udah frustasi bertahun-tahun terakhir itu sih FTR itu tuh. Iya udah frustasi banget booking. Maksudnya mereka tuh kurang naik ya namanya di tag team division ya. Iya. Saatnya dan mereka lagi winning streak nih sekarang ya, belum kalah di tag team division, dan jadi saatnya untuk mereka jadi AEW Tag Team Champions yang baru. Dan kalau ngelihat ceritanya kan lu bilang nih, dan gue juga sependapat sama lu kalau misalnya FTR yang bakalan champion ya. Kita menyorot balik ke Adam Page dan Kenny Omega dan relationshipnya sama The Young Bucks di Elite ini. Ini bakal gimana nih ke depannya menurut lu nih? Oh ini sih di Elite tetap di Elite gitu. Tapi kali ini Omega tuh kayak sisi lainnya dia gitu. Maksud gue kayak yang selama ini di Elite itu kan kayak yang mereka selalu lucunya all in and all out gitu, komedi gitu ya. Kalau ini enggak, saatnya kayak udah ini bintangnya di si Kenny gitu. Ya emang saatnya sih kalau menurut gue ya udah jadi single ya. Cuma pertanyaannya siapa yang bakal jadi heel, siapa yang bakal jadi babyface ya kan? Karena Young Bucks ini
perjalanannya panjang. Mereka kan belum pernah menang tag team championship di AEW kan. Jadi perjalanan mereka untuk jadi tag team itu panjang. Mau dia jadi heel atau mau jadi face beda. Tapi beda sama Adam Page dan Kenny Omega ini ya kan. Siapa yang menurut lo kira-kira jadi heel? Siapa yang kira-kira over jadi babyface nih menurut lo nih? Di antara dua ini. Karena Omega itu udah kelamaan jadi heel ya, mungkin saatnya sebagai dikelin versi baru yaitu babyface sih. Kalau ada Page itu tuh kayak gimana ya? Sebenarnya gue mikirnya awalnya AEW itu akan dipimpin oleh Adam Page gitu. Iya. Karena gue mikirnya waktu Adam Page lawan Chris Jericho, yang Jericho menang dari Omega, mikirnya gini, oh Chris Jericho bakal jadi orang yang tepat buat ngebut over Adam Page. Ternyata tidak. Nah, ya balik lagi, manusia, orang boleh berspekulasi, tapi in the end ya tetap aja company yang memutuskan. Iya. Gitu. Ya tapi kalau menurut gua sih Adam Page bisa mulai dari TNT Championship dulu sih. Ya nggak bisa langsung AEW Championship. Ya cuman menurut gua dia harusnya bisa lebih over jadi babyface. Karena kan lihat aja kalau waktu masih ada crowd, ramai banget ya sama Adam Page gitu kan. Iya. Banyak yang bilang dia kayak cuman stuck di mid card aja. Pas gua lihat di stadion ya kan di arena itu sama-sama rame gitu yang suka sama Adam Page gitu. Berarti kan dia potensi babyface-nya tinggi. Cuman ya balik lagi karena di story-nya ini dia yang nge-cost Young Bucks ini, jadi menurut gua ya ini bakalan menuju ke heel sih si Adam Page ini ya. Dan Kenny Omega, The Cleaner versi babyface ya kan. Dan ya kita lanjut lagi ke segmen berikutnya. Lanjut ke 21-man Casino Battle Royale for AEW Championship Opportunity. Battle Royale. Yang biasa untuk AEW title masa depan number one contender ya. Kelihatannya di event selanjutnya paling ya. Di event besar selanjutnya. Itu siapa yang kira-kira menurut lo sisa roster yang ini kan yang nggak ada match card spesial kan mereka masuk ke sini nih. Kira-kira yang bakal menang siapa nih menurut lo? Prediksi. Ya berarti harus ngecek lagi nih yang nggak ada di match card siapa. Sama yang nama paling besar dia yang di match card itu. Kalau lu pengennya siapa? Karena kan kalau kita mau ngecek match orangnya kan ribet ya kan. Jadi kita ini dulu menurut lu pengennya siapa sih yang bakal nge-challenge either MJF or Jon Moxley di next pay-per-view? Oh ya. Nah kalau karena ada beberapa perpecahan dari suatu stable nih ya yang gue bisa ngelihat the face of AEW Dark yaitu Scorpio Sky. Buat gue Scorpio Sky itu termasuk believable sih. Harusnya ya. Harusnya gitu, believable untuk maksudnya kayak di jangka itu tuh ada bisa gini. Itu masih sekedar lewat di pemikiran aja sih. Mungkin aja baru Scorpio Sky. Tapi ternyata Scorpio Sky pas gue lihat nih dia ada match juga sebenarnya. Jadi gue nggak tahu nih dia bakal ikut di 21-man Battle Royale juga atau enggak. Hopefully sih ya gitu ya. Tapi dia juga punya pertandingan di lawan Dark Order. Ini kayaknya 4-man. 4-man tag team. 4 lawan 4 tag team ya kan. 8-man tag team sorry. 4 lawan 4. Jadi kalau menurut lo selain opsinya Scorpio Sky, lo jagoin siapa lagi nih kalau yang 21-man Battle Royale nih? Apa ya? Harus dilihat lagi nih. Pokoknya berarti kan yang nggak ada di match utama makanya dipenuhi ke sini ya. Berarti yang sekedar baru lewat sih baru itu tadi. Baru Scorpio Sky aja. Kalau gue sih kelihatannya cocok si ini siapa? Modern Hawk. Oh itu. Iya si gue lupa lagi namanya. Lance Archer. Itu kayaknya cocok nih buat lawan. Tapi kalau lawan MJF dia harusnya babyface dong, ya kan? Ya kita lihat aja nanti karena ini harus barengan sama resultnya si Jon Moxley sama MJF juga ya kan. Ya terus lanjut ke 8-man tag team yang tadi gue udah kasih tahu. Dark Order. Gue nggak tahu line up siapa aja. Mungkin ada Evil Uno. Kelihatannya sih bakal begitu ya kan. Entah ini line up yang Evil Uno dan Stu Grayson barengan sama yang berdua itu tuh gue lupa siapa namanya.
yang kecil tuh, lupa lagi namanya. Luchasaurus. Bukan, Dark Order juga. yang botak. Dark Order ke Luchasaurus. Jauh banget. Lucu banget, Luchasaurus lawannya dong. Iya. Luchasaurus lawannya dong. Luchasaurus nggak ada. Alex Reynolds. Tapi Luchasaurus nggak ada luca-lucanya. Cuman ini ya, badan gede tapi pakai topeng. Ya, ini Alex Reynolds dan John Silver. John Silver tuh yang pendek, yang botak gitu. Yang kalau misalnya dia mau tosan sama Brody Lee, kependekan. Lawan Matt Cardona. Matt Cardona yang gak familiar, Zack Ryder sebelumnya ya. Tim with Scorpio Sky. Nah ini nih yang interesting yang gue bilang ini. Dia jadi single ternyata Scorpio Sky ini. Dan juga satu tim sama Natural Nightmare. Kitty Marshall dan Dustin Rhodes. Gimana nih? Jalannya pertandingan dan siapa yang bakal menang menurut lo? Kalau ini lebih ke menguatkan si Dark Order sih, karena momentumnya si Brody Lee juga, ditambah juga lebih menjanjikan juga sih isi-isinya Dark Order tuh kayak apa ya? Biasa kalau kita ngeliat kompetisi ini tuh ada fun dan loncat ininya dari tag team. Nah sekarang ini sisi lainnya AEW nih, ada kegelapannya gitu. Benar di ininya ya, apa sih namanya, ketika Brody Lee masuk Dark Order ini punya nama langsung ya kan. Apalagi belum lama dia menang TNT Championship ya. Nah ini yang sabuk lamanya berarti maksudnya gue kesel banget itu ngeliat. Untungnya sekarang udah bagus gitu. Jadi tujuannya jelek itu buat dihancurin. Tujuan jelek buat dihancurin. Long time booking. Awalnya mah ngakunya ini title unfinished ini nih. Iya. Padahal mau diganti doang. Mau diganti aja. Jadi yang banyak haters tag TNT title sebelumnya ya udah dihancurin juga gitu kan. Mau apa lagi mereka? Ya, jadi menurut gue Dark Order dia bakal menang ya. Sama sih kalau menurut gue Dark Order lebih menjanjikan sih. Karena lawan ini orang-orang lama, kecuali Scorpio Sky ya. Matt Cardona, Zack Ryder ya kan udah lama banget kita lihat di mainstream. Kalaupun kalah tuh juga belum, ya kalah di booking kan belum tentu real ya. Bisa aja long term booking, bisa aja malah biarpun kalah tapi naik sebagai status gitu. Nah habis itu tadi ada siapa? Apanya? Lawannya Matt Cardona, Scorpio Sky, dan juga Natural Nightmare ya kan. Ini pasukan Cody nih sebenarnya. Pasukan Cody sih sebenarnya. Ya Scorpio Sky cuman joinan aja sih. Sisanya pasukan Cody sih. Ya kan, Matt Cardona temannya Cody, Dustin Rhodes kakaknya, Kitty Marshall apalagi kan, antek-anteknya. Jadi mereka mungkin bakal kalah ya. Dan menurut gue juga gitu sih, Dark Order udah pasti menang dan kita bakalan lihat Brody Lee ngapain aja dengan title-nya dia ya kan. Apalagi sekarang tentang Mr. Brody Lee. Yes. Sorry Mr. Brody Lee. Mr. Brody Lee. Mr. Brody Lee ini baru aja merekrut satu woman namanya NJ. Dan lo tau umurnya berapa? 22 tahun dari Australia. Nah itu dan cantik banget. Di luar Jepang, Australia cantik juga. Wah, ini cantik banget, tapi dia tuh sebenarnya baby face sebelumnya tuh di show sebelumnya. Muka lagi. Iya muka lagi. Memang muka lagi. Anak jadi namanya. Jadi dia ini Pak, sekarang jadi heel karena masuk Dark Order dan ngerekrut satu temennya lagi, Ty Conti. Oh itu yang harus apa? Buangannya Triple H dan buangannya NXT ya? Oh ya, sebelumnya di NXT dia? Sebelumnya kalau nggak salah yang klasik deh. I see. Tapi kalau yang NJ ini nggak nyentuh NXT juga kan sebelumnya? Nggak, itu. Ini pure dari independent ya? Pure independent. Oke, jadi menurut lo Dark Order kedepannya gimana nih? Apakah bakalan merajai sampai AEW World Title atau stuck dulu di TNT Championship for a while? For a while ya masih sekedar roco aja sih, tapi long term booking gue ngeliatnya masih gimana ya, bisa aja maksudnya kayak world title gitu, tapi kalau lebih possible kalau upper middle gitu, jadi kayak penantang di atas, maksudnya kayak
ibarat olahraga lain itu kuda hitamnya gitu ya, sesekali mengejutkan gitu, tapi lebih ke nginjek-nginjek yang di bawahnya. I see. Jadi lebih kayak ngumpulin jobber, power cut ya, orang yang masih baru naik, ngumpulin sama Dark Order. Iya, jadi kalau Cody kan TNT Championship-nya ada open challenge every week ya kan? Kata Mr. Brody Lee, no more open challenge, no more independent signing. Jadi dia benar-benar Iron Fist banget nih, bakalan ngerul di TNT title. Tapi kalau nanti pada saatnya Mr. Brody Lee mau kayak gue mau lawan dia, udah gitu. Dipilih ya. Harus dipilih special request nih. Udah nggak ada request dari Arn Anderson lagi. Karena Cody udah koit. Udah nggak tahu kemana sih, kayaknya dia sakit ya. Kayaknya sih. Next match ini ada yang interesting juga nih. Matt Hardy versus Sammy Guevara. Yes. Broken Rules match itu kayak apaan loh? Itu juga ini kan baru nih. Iya nih, kalau yang gue baca ya dari news di ini di Instagram juga nih, gue lihat sih Broken Rules match ini kayak last man standing. Tapi gue nggak tahu ya apa di expand jadi kayak sinematik atau enggak, karena ya kalau yang namanya udah broken itu biasanya udah yang naikkan sama yang namanya sinematik. Nah menurut lo gimana nih nanti jalannya pertandingan? Sejauh ini nggak tahu juga sih, maksudnya bakal sinematik apakah biasa gitu. Kalaupun biasa, ini cuma sekedar ganti nama dalam man standing kan gitu. Iya, biasa banget ya. Udah biasa banget, tapi stipulationnya sih yang menarik gitu. Matt Hardy kalah, hilang dari AEW selamanya. Iya benar. Tapi yang dimaksud kalau misalnya Matt Hardy di sini kalah pun mungkin Matt Hardy yang ini nggak bakal muncul, nggak tahu Matt Hardy yang sisi lainnya. Gue melihatnya kayak begitu. Jadi dia yang Matt Hardy biasanya yang nggak ada ya udah, auto egonya nggak ada. Nggak tahu masih ada yang Broken Hardy-nya. Kan di sini cuma masalah permainan kata aja. Iya, makanya. Tapi menurut lo yang menang nih Matt Hardy atau Sammy Guevara? Yang lo pengen kalau dari build up story sih lebih ini mengarah ke momennya Matt Hardy sih. Kalau Sammy Guevara tuh karena dia baru balik banget setelah suspend kan. Iya benar-benar. Habis itu juga Sammy tuh kayak he's good, tapi kayak bukan waktunya dia gitu. Belum saatnya. Jadi Sammy masih harus berputar bantu sama teman-temannya di inner circle dulu gitu. Benar-benar ngambil jadi coach. Dan apalagi kayak apresiasinya dari Matt Hardy itu yang sebenarnya itu yang dia bus open yang dia berdarah itu kan nge-push dari Sammy Guevara ya. Itu kesalahan ya? Itu kesalahan. Tapi karena kesalahannya itu dijadiin gimmick sama Matt Hardy. Iya. Jadi ini ya, jadi buat malah dia balas dendam akhirnya kan di match Dynamite biasa. Itu no disqualification ya? No disqualification. Itu Sammy Guevara yang dia berdarah. Ya itu namanya wrestling ya. Payback is a bitch. Jadi mereka bertanya dulu ya bentar. Iya. Jadi kalau menurut gue pengennya Sammy sih yang menang. Sammy. Iya, karena ya saatnya dia di-push tapi dikit dulu kan Matt Hardy itu nggak terlalu promising banget posisinya kan. Masih di menengah lah gitu. Balik lagi karena miss opportunity pas dia debut itu nggak ada crowd. Jadi udah lah ya. Dan match yang harusnya ditunggu-tunggu di troll lama akhirnya kan yang Bloods and Guts ya. Bloods and Guts. Ya akhirnya batal. Nggak tahu ini batal atau nanti pas udah batal lagi. Masalahnya kan nggak ada mention apapun soal itu lagi. Iya, kelihatannya diskresi takutnya. Bloods and Guts itu pay-per-view yang ngambil nama dari sindirannya bos sebelah ya. Mister sebelah. Ya, jadi kalau menurut gue pengennya Sammy Guevara yang menang. Tapi prediksi gue sih kayaknya Matt Hardy. Oke, jadi kayaknya udah semua ya. Udah semua match kita prediksi. Dan menurut lu nih prediksi besarnya ini bakalan jadi sukses atau malah justru disappointment? Ini bakal gimana ya? Sebenarnya untuk match kan udah stack sih, biarpun ada kejomplangan kayak ini yang semi main event sama main event bakal menjadi kayak
Bloods and Guts banget nih. Tapi yang bawah-bawahnya yang mulai dari opening kayak ya ini mah kayak oke gue toilet break dulu aja deh mendingan gitu. Benar-benar. Jadi kalau andaikan eksekusinya biasa aja bakal decent cenderung disappointment, tapi kalau ternyata ini di luar apa yang kita bayangin nih ya bakal menjadi suksesan ini untuk All Out. Iya benar. Kalau menurut gue sih dari decent bisa menuju sukses. Karena dari match card sendiri juga yang lumayan masif TV ya, apalagi main event. Nah kuncinya sih sebenarnya lebih besar di main event sih. Kalau main eventnya MJF menang, kemungkinan besar ini bakal sukses. Tapi kalau Jon Moxley yang menang ya kita nggak tahu mau dibawa kemana. Kan kreatif timnya si Tony Khan ini kan sama Cody Rhodes. Oke, jadi udah semua ya kita prediksi ya. Ada juga kemungkinan besar bakalan sukses dan decent. Jangan lupa ini bakal kita rilis juga ya di Spotify untuk full bincang-bincang kita ya. Bincang-bincangnya. Dan juga ini dari kita, terus gimana dari kalian gitu? Coba komentar di bawah. Habis itu apa yang mau diomongin ya kita coba baca, coba kita saling kita filter gitu ya. Ya satu komentar pun berarti. Ya intinya pokoknya jangan lupa komentar, kasih tahu gimana nih menurut kalian nih untuk match All Out ini, apakah bakalan jadi the best pay per view di 2020 atau average at best ya kan? Kita ya masih semoga bakalan jadi bagus ya di All Out ini. Dan juga full podcastnya bakalan di Spotify. Dan juga kita jangan lupa kalau misalnya kalian mau lihat news-news yang terbaru nih di seputar wrestling Indonesia, maksudnya news-news dari wrestling luar, cuman berbahasa Indonesia, kalian bisa follow akun-akun partner kita. Ada @WWE Universe Indonesia, WWE Universe ID.id, dan juga ada @Sukabula, dan juga ada @WrestleSlam_ID. Itu semuanya akan gue taruh di sini. Semua update akurat dan terutama berbahasa Indonesia. Nah itu dia. Kita juga ngambil news recap dari situ. Dari situ. Jadi kita saling mengisi. Mereka di beritanya, kita di rekapan, kita di videonya. Terus juga like, comment, subscribe, share agar kita lebih berkembang lagi terutama ya. Agar masih bisa buat video seperti ini ya. Karena semakin kita banyak viewer, juga semakin banyak yang bakal kita bisa rekam. Betul banget. Oke. Berarti udah nih. Ya udah lah ya. Daripada kita udah bincang-bincang panjang ya kan. Mari kita closing aja. Oke. Pertama dari Vian atau Kobi. Terus habis itu gua Nipo. Dan kalian masih di Ban Podcast, where the big boys play.